Shalom Bapak Ibu dosen serta saudara-saudara semua. Puji Tuhan, kita pada saat pagi hari ini kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Titus 3 yang pertama sampai ke 8. Titus 3 ayat yang pertama sampai ke 8. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pesan-pesan penutup. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan pekerjaan yang baik. Janganlah mereka menfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran, kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Pada saat pagi yang indah ini, saya akan memberikan tema patuh dengan baik dan benar. Kitab Titus ini merupakan salah satu kitab tulisan Paulus yang ditujukan kepada Titus. Titus ini adalah seorang Yunani dan Titus adalah anak rohani Paulus. Di pasal yang ketiga ini adalah penutup dari tulisan Paulus untuk Titus. Tujuannya agar Titus mempunyai bekal sebagai pemimpin. Titus digambarkan sebagai orang yang sangat setia. Oleh karena kesetiaannya, Paulus menaruh kepercayaan yang besar kepada Titus. Dalam perjalanannya, Paulus meninggalkan Titus di Kreta dan diberi tugas untuk membina jemaat-jemaat baru di sana. Selain ditujukan kepada Titus, surat ini juga ditujukan kepada semua anggota jemaat. Rasul Paulus meminta Titus agar mengingatkan jemaat bukan hanya tunduk kepada pemerintah, melainkan juga berbuat baik, ketaatan, bersikap lemah lembut, serta ramah terhadap semua orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan arti kata patuh. Kata patuh adalah aturan atau disiplin. Patuh merupakan sebuah kata yang mudah dituliskan, terdiri dari lima huruf, tetapi sangat susah sekali untuk dilakukan. Kenapa? Orang-orang umumnya hanya mau patuh apabila berita yang diberikan itu mudah, mereka senangi, dan cocok dengan pola pikir mereka. Nah, kalau tidak ada ini, orang-orang akan susah sekali untuk patuh. Di dalam kehidupan manusia tidak lepas dari kata patuh, karena manusia hidup di dunia ini tidak lepas terhadap kata patuh. Karena kita sebagai manusia harus patuh terhadap peraturan yang ada. Kepatuhan dapat diwujudkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, patuh dan tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Di ayat yang pertama, Paulus menyuruh Titus untuk mengingatkan jemaat Kreta untuk tunduk kepada pemerintah dan penguasa. Pemerintah merupakan ketetapan Allah demi kebaikan semua orang, dan karena itu harus dihormati dan ditaati. Bukan semata-mata karena takut diancam atau terpaksa, melainkan yang sukarela dan seturut hati nurani. Kita sebagai warga negara yang baik harus melakukan apa yang kita bisa. Mari kita akan buka dalam Roma 13 ayat yang pertama. Roma 13 ayat yang pertama. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah
yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di zaman sekarang ini, pemerintah mulai membuat peraturan agar masyarakat hidup teratur. Apalagi sejak munculnya virus COVID-19 ini ya, pemerintah mulai membuat peraturan agar masyarakat mematuhi dan dilakukan oleh masyarakat. Salah satu wujud kepatuhan kepada pemerintah yaitu menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, proaktif, mengambil bagian dalam berbagai aktivitas yang positif. Namun sekarang ini masyarakat hanya mau patuh apabila ada keuntungan. Seharusnya kepatuhan dilakukan oleh semua orang agar berguna bagi kehidupan kita, kecuali peraturan tersebut bertentangan dengan Alkitab. Kita sebagai pengikut Kristus hendaknya patuh terhadap firman Tuhan dan peraturan pemerintah agar hidup kita berbuah dan berguna bagi semua orang. Tidak hanya patuh kepada pemerintah saja, kita juga harus patuh kepada otoritas kita, orang-orang di atas kita, seperti orang tua kita, para dosen, intinya orang-orang yang di atas kita, yang lebih tua dari kita. Sama halnya seperti kita yang ada di asrama ini. Kita juga harus patuh terhadap peraturan yang ada di sini. Mungkin ada beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan kita dan ada beberapa peraturan yang tidak kita senangi. Kita patuh bukan karena takut sama Pak Andri atau Bu Mega, terus nanti kita disuruh cuci piring, tapi kita patuh karena peraturan ini sudah dibuat dan sudah ditetapkan. Bukan berarti peraturan ini dibuat seenaknya saja, tetapi peraturan ini dibuat untuk kebaikan kita, membentuk dan memperlengkapi kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tidak hanya ini saja, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya juga patuh kepada perintah Tuhan. Apakah perintah Tuhan itu berat? Perintah Tuhan itu sebenarnya tidaklah berat. Berat itu tergantung pada pemikiran kita. Kalau kita menganggap peraturan Tuhan itu atau perintah Tuhan itu seperti hukum Taurat, maka kita nggak akan mudah untuk mentaatinya. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebenarnya kita bisa patuh kepada Tuhan karena kita mengenal cinta dan kasih-Nya. Sebab kalau kita nggak punya kasih, mustahil kita bisa mentaati semua perintah-perintahnya. Perintah Tuhan itu tidaklah berat. Karena kita melakukannya dengan kerelaan dan cinta. Perintah Tuhan itu untuk kebaikan kita semua. Yang kedua adalah taat dan siap melakukan pekerjaan yang baik. Titus melayani orang-orang di Kreta, suatu daerah yang terkenal dengan penduduknya tidak patuh. Ada banyak alasan untuk mengungkapkan kejelekan para pemerintah dan penduduk di Kreta ini. Tetapi Paulus mengingatkan agar orang-orang Kristen tidak melakukan hal itu. Kenyataannya dalam surat singkatnya kepada Titus, Paulus mengatakan sampai 7 kali tentang pentingnya melakukan pekerjaan yang baik, suka terhadap hal yang baik, dan mengerjakan hal yang baik. Di ayat yang pertama, Paulus berkata, ingatlah mereka untuk siap melakukan pekerjaan yang baik. Dan di ayat yang ke-8, agar mereka yang sudah percaya berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Paulus berkata kepada Titus dan jemaat di Kreta ini yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, meminta mereka untuk menunjukkan diri dengan hidup mereka, kelakuan mereka sebagai orang-orang yang berbeda dari mereka yang dahulu sebelum menjadi anak Tuhan. Dan dengan nyata menunjukkan mereka adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan melalui perbuatan baik mereka. Paulus mendesak dan mendorong mereka supaya sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Dan biar melakukan perbuatan baik itu berguna bagi semua orang. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa hidup seorang Kristen sejati. Paulus berpesan kepada Titus bahwa sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita senantiasa menunjukkan buah melalui perbuatan baik itu. Selain itu, kita juga harus memiliki
sikap hidup sebagai pembawa damai, dan mempraktekkan buah roh dalam kehidupan. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelembutan. Sehingga itu benar-benar terpancar dari diri kita. Bukti bahwa hidup kita berbuah adalah melalui perbuatan-perbuatan baik itu. Perbuatan baik bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan, tetapi merupakan buah dari keselamatan. Surat Paulus ini merupakan peringatan yang tepat, yakni bahwa sebagai orang Kristen, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Memang tidak mudah, tetapi ini merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Kita patuh kepada pemerintah bukan berdasarkan baik tidaknya mereka, tapi kita menghormati Allah yang menetapkan mereka. Paulus menekankan bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya dengan cara patuh kepada pemerintah ataupun berbuat baik kepada semua orang bukanlah semata-mata dilakukan atas motivasi demi menyenangkan pemerintah atau sesama. Namun sebagai wujud hidup orang percaya yang telah diselamatkan oleh anugerah dari keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik kepada pemerintah dan sesama haruslah dipahami bukan sebagai syarat untuk dapat diselamatkan. Sebab umat percaya tidak dapat diselamatkan karena perbuatan baik. Namun justru karena anugerah Allah, karena motivasi yang tepat untuk tunduk pada para penguasa dan sesama harus dilakukan sebagai tanda syukur atas kemurahan Allah. Kesimpulan pada firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah kekristenan adalah nilai hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Dari Paulus ini kita dapat belajar bagaimana seharusnya orang-orang Kristen bersikap ketika harus hidup sebagai kelompok minoritas. Paulus menasihati orang-orang Kristen di Pulau Kreta agar mereka patuh dan taat kepada pemerintah. Sikap yang serupa juga harus ditunjukkan terhadap masyarakat, yaitu sikap persahabatan dan anti kekerasan. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat memberkati kita semua. Dan untuk doa firman dan doa berkat dengan kasih Kristus, saya minta kesediaan Pak Parman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.